Selamat datang di podcast YWF Yapping with Fai. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat istimewa nih. Siapa namanya, boleh perkenalan dulu? Oke, kenalin, aku Mentari Permadani, bisa dipanggil Mentari. Aku Muhammad Zawana Gigaida, biasa dipanggil Gigi. Asalnya dari mana nih sebelumnya? Aku asalnya Godean. Gedean ya? Ya. Mamasnya? Sama kemudian sekolah juga di SMA 1 dia. Iya. Mbaknya juga sama? Iya. Sama satu juga? Iya. Ya. Hobinya apa nih kalian berdua? Kan masih SMA nih, masih Iya. explore hobi gitu. Kebetulan banyak sih, nggak banyak banget, tapi akhir-akhir ini lagi senang banget sama badminton. Ya. Kalau masnya? Kalau saya sendiri suka basket, terus kadang main motor juga. Main motor? Iya, Motor apa tuh? 2 tahun mas. 2 tak? Ya. Sering keliling-keliling juga nggak nih? Ya kadang. Kadang. Kalau nggak ada kerjaan saya Biasanya rombongan atau sendiri? sendiri biasanya. Temennya kemana mas? Ya udah, lupain. Aktivitasnya belum nih? Apa aktivitasnya? Aktivitas apa nih? Aktivitas keseharian dong. Kalau pas sekolah ya bangun jam 3, sahur, terus sholat subuh, mandi, berangkat ke sekolah. Terus ya udah di sekolah Belajar. ya belajar ya biasanya. Pulang, tidur, mandi, ke masjid. Masya Allah. Kalau masa nih belum. Sama aja nggak sih, kan juga lagi bulan puasa ya. Kita mau ngapa-ngapain juga nanti capek sendiri. Ngabuburit nggak? Kadang Kemana? keliling aja. Keliling. Keliling. Pakai 2 tak gitu ya mas? Ya Nah, mbaknya juga suka ngabuburit atau enggak? Gak Kenapa nih? takut kena sambar motor. Sambar motor kan biasanya waktu maghrib mbak. Loh, Kan sebelum maghrib kan harusnya di rumah. loh kan emang udah ada ya jam 5-an itu. Kan rumahku pelosok. Oh, Dah muncul sore-sore tuh. kalau saya ya agak perkotaan sih, jadi nggak tahu kalau misalnya pelosok. Kan kalian sebagai pelajar SMA nih, pernah dengar berita tentang keliling nggak? Pernah lah. Pernah ya? ya Kayak gimana tuh biasanya beritanya? Yang tentang muter-muter terus bacokin orang-orang random gitu gak sih? Bunuh orang. padahal kan sebenarnya kalau awalnya itu kulitnya sebenarnya bagus mas, artinya itu cuma keluyuran biasa aja, biasanya sore hari. Itu tuh kayak buat ngisi waktu luang lah, tapi lama kelamaan sekarang itu jadi punya makna yang buruk. Makna buruknya tuh seperti apa? Kalau boleh Ya dijelasin. itu kayak apa ya, jadinya kan keliling-keliling cuma biasanya pas malam, terus nanti ya itu baca orang random, baca. Tahu nggak alasannya kenapa bacokin orang atau ngerusuk gitu lah di jalanan gitu? Sebenarnya ada faktornya juga sih mas kalau gitu tuh. Mungkin ada faktor dari sosial, terus ekonomi, terus psikologinya mereka juga gitu. Faktor sosial seperti apa Kak? Kalau boleh dijelasin juga. Itu kalau sosial kan dari luar kan ya, mesti mungkin bisa juga dari teman dekat mereka yang udah terpengaruh hal-hal begituan. Jadi karena dia tuh FOMO mungkin ya, terus pengen dianggap masuk ke kumpulan geng-geng itu ya kita sebut. Jadi dia kayak ikut nge-tweet gitulah, biar keren gitu, biar dianggap. Ya. Berarti masuk ke sosial, maksudnya tuh kayak
Itu tuh sekalian di faktor sosial tuh maksudnya kayak di lingkungannya tuh masuk nggak di faktor sosial tuh? Iya, masuk. Masuk. Kalau misalnya dari diri pelaku itu ada nggak faktor psikologis gitu? Ya pastinya ada, kayak misal dia tertekan entah faktor dari keluarganya atau pertemanannya atau bahkan nilai dia di sekolah, itu kayak dia tertekan terus cari pelampiasannya tapi ke hal yang kurang bagus itu mas. Padahal kan kalau misal kita lampiasin ke hal yang bagus kayak misal cari hobi yang bermanfaat, itu kita kan bisa tahu bakat kita sendiri terus bisa dikembangin ke depannya. Tapi kebanyakan kalau yang punya tekanan itu banyak yang terjerumusnya ke hal yang buruk. Jadi ke hal yang buruk, lidih gitu ya misalnya. Ya, Terus dampaknya apa nih? Dampak dari kliniknya, dampak buruknya gitu. Dampak buruknya dari klitih Ke masyarakat, ke masyarakat mungkin jadi lebih takut ya kalau buat keluar malam terutama. Terus juga kayak apa, lebih jadi apa ya mas, kayak Lebih anarkis atau gimana? lebih anarkis gitu sih. Apalagi kan sebenarnya kalau klitih itu tuh di tempatnya tuh ada tempat-tempat tertentu buat dia ngejalanin aksi itu kan, biasanya di tempat-tempat yang sepi, yang gelap juga gitu kan. Jadi masyarakat lebih takut, lebih aware juga sih kalau melihat tempat-tempat gitu. Oh ya. Biasanya tempat-tempatnya di sepi gelap. Tapi aku pernah dengar nih, misalnya ada klinik di jalan yang lumayan ramai. Nah itu tuh gimana itu? Atau apa kliniknya nggak tahu malu atau gimana gitu? Menurutku sih itu cari perhatian aja ya. Soalnya biasanya anak-anak yang ngeklitih itu tuh kurang kasih sayang dan butuh afeksi juga. Oh ya harus butuh lebih perhatian dari misal keluarga dan lingkungannya itu ya. Kemudian dampak bagi korban yang terkena klinik tersebut ataupun bacokan atau apa hal lain? biasanya yang pastinya pasti trauma. Trauma ya? Ya, soalnya kan kayak misal kita mau keluar malam nih, entah itu jalan-jalan atau beli kebutuhan yang mendesak, tapi tiba-tiba di jalan tuh kita dapat suatu hal yang nggak enak itu, bahkan bisa nimbulin luka lah buat korbannya. Kematian juga lah. Ya, sih. bisa sampai kematian. Parah juga ya? Iya. Ngeri banget. Terus kalau misal tadi kan udah dampak bagi korban, terus ada dampak bagi pelaku gitu apa? Misal dari kelakuan klinik gitu. Kalau pelakunya harus dapat itu sih mas, apa ya, hukumannya sesuai lah. Iya, sanksi nggak sih? Misalnya penjara gitu. Iya. Ya. Kalau umurnya udah di atas pasti dapat penjara. Cuma kalau kan kebanyakan di bawah umur ya. Ya masih kayak Direhab pelajar gitu. Iya. nggak sih biasanya? Dikasih ke tempat rehabilitasi. Ya. Ya, menurut kalian nih, klinik itu budaya atau dampak dari lingkungan? Kalau menurut aku sendiri budaya sih. Soalnya budaya dari turun temurun gitu nggak sih? Dari misal kakaknya, Iya, terus nurun ke adiknya kan. Biasanya kakaknya kan suka ngajarin gitu kan, mungkin beberapa dari mereka. adiknya terinspirasi gitu Iya, kan. terus ngajarin kakaknya jadi role model gitu. Oh, ya. Terus udah ke influence juga nggak sih kalau gitu tuh termasuk hal yang keren. Mas Gigi, Kalau menurut saya sendiri itu faktor pergaulan sama lingkungan. Soalnya kan mau sebaik apapun kita, kalau kita kurang bagus dalam memilih lingkungan pertemanan, itu tuh pasti juga akan buruk gitu. iya, kita pasti kena dampaknya juga. Misal
kita kan nggak mungkin ya di rumah terus kita Iya. mengurung diri kan enggak, kita pasti butuh teman, soalnya kan kita makhluk sosial juga. Iya. Nah terus kan misal kita lagi keluar nih sama teman-teman tapi bingung mau ngapain, terus biasanya mereka ngelakuin hal itu, yang pasti lama kelamaan kalau kita nggak bisa jaga diri kita sendiri bisa ikut Masuk ke masuk ke itu. dalam dunia mereka. Pengalaman kah? Enggak. Nah, masnya kan juga hobinya kayak apa? Touring pakai motor dua tak. Nah, saya pernah lihat nih yang pakai motor begituan pakai dua tak, misalnya kayak RI King gitu. Ada yang bawa sajam. Nah, masnya itu pernah ikut kelompok mereka Wah. atau menghindari gitu? Kalau saya menghindari mas, soalnya buat ikut-ikut komunitas kayak gitu kayaknya menurut saya belum cukup umur saya sendiri. Kalau udah Soalnya cukup umur, ya enggak juga sih. Cuma kan misal kita udah cukup umur, secara pemikiran kan kita harusnya lebih dewasa ya. Ya. Harusnya kalau misal kita ikut komunitas kayak gitu ya harusnya milih yang bagus-bagus aja. Kayak oh ya udah nih, ini komunitas yang bagus, misal cuma touring-touring, enggak yang keluar malam terus bacok-bacokin orang itu enggak. Ya. Dari mbaknya nih, pernah punya teman deket atau kenal lah dengan pelaku gitu atau ciri-ciri pelaku gitu? enggak sih, jujur aku dikit banget punya temen tuh, jujur. Jadi kayak aku termasuk pilih-pilih ya orangnya kalau temen aku. Jadi nggak ada sih kalau. Nyari yang bagus gitu ya Iya. lingkungannya. Baik. Wah nih cara mencari solusinya buat apa? Menghindari banyak kritik gitu. Apa? Ya harusnya itu tergantung dari kita sendiri juga awalnya. Soalnya kan itu tergantung apa ya, pemikiran kita. Misal kita lagi nggak ada kerjaan atau biasanya cari jati diri ya. Iya. Ya. Nah itu harusnya ya kita lampiasinnya ke hal yang baik-baik aja, jangan malah ke hal yang buruk. Terus kalau bisa cari teman itu juga pilih-pilih yang kayak tadi dibilang, kalau bisa yang lingkungannya bagus-bagus, terus kegiatan mereka itu juga ya yang bermanfaat lah bisa. Iya. Terus dari lingkungan juga harus ngedukung gitu hal-hal yang positif, harus ngarahin juga. Terus mungkin dari aparat pemerintah juga harus lebih aware juga ya buat ngasih kampanye positif ke remaja-remaja juga. Terus ngadain wadah buat remaja gitu untuk ngembangin hobi-hobinya. Pihak sekolah juga sebenarnya bisa ngasih kayak gitu. Kayak kemarin SMA 1 Gedean kan sempat ngundang pihak kepolisian ya buat entah itu tentang pergaulan bebas atau apalah, itu tuh biar setidaknya mengedukasi biar anak-anak sekarang tidak terjerumus. Iya sih. Berarti di SMA Anggodan sudah ada nih Iya. cara mengantisipasinya gitu. Ya, baik. Kemudian buat misal masyarakat biasa nih, buat menghindarinya itu bagaimana? Itu kan yang tadi kan baru dari diri sendiri kan. Kalau misalnya buat masyarakat biasa gitu, yang maksudnya dari korban gitu, nah itu tuh bagaimana menghindari kejahatan tersebut? Ya kalau menurut saya ya itu kalau bisa kurangin keluar malamnya. Iya. Soalnya Kalau sekalipun butuh banget keluar itu paling nggak sendiri. harus bawa teman gitu ya. Ya, soalnya kan biasanya pelaku-pelaku kayak gitu lebih ngincer ke orang yang dia tuh sendiri. Jadi biar dia tuh lebih gampang buat melancarin aksinya gitu.
Kalau misal pelaku pelit itu biasanya tuh sendiri atau geng-geng? Geng biasanya rame-rame. Mereka merasa lebih keren tuh biasanya kalau punya komplotan gitu loh mas, mau jalan aksinya. Kalau misal sendiri itu mereka takut. Iya. Pernah nggak sih kalau apa yang nggak geng itu ngelancarin aksinya? Misalnya kayak misal cuman sendiri tapi ngelancarin aksinya gitu. Kalau saya pernah dengarnya ya, kan itu geng. Nah, misal ada orang dia pengen masuk geng itu, biasanya dari anggota geng lainnya itu ngasih dia syarat dulu buat dia ngelancarin aksi sendiri. Kalau dia udah berhasil baru boleh masuk. Cuma saya nggak tahu itu benar apa enggak ya, soalnya saya cuma dengar-dengar. Tapi ngeri nggak sih kalau gitu tuh? Iya ngeri. Masa masuk cuma mau masuk geng gitu harus ngebunuh orang. Tapi geng emang nggak baik nggak sih mbak? Iya sih kebanyakan geng gitu. Ya. Ya guys, kita sudah sampai di penghujung acara. Yeay. Terima kasih untuk kepada narasumber pada hari ini. Iya, terima kasih kembali juga Mas Faiz sudah berkenan mengundang kami. Sebelumnya nih, sebelum kita mengakhiri videonya, apakah ada kata-katanya buat remaja-remaja di luar sana? Ya, yang penting kita harus pintar jaga diri aja sih, kayak milih lingkungan itu juga yang baik lah. Itu aja. Jadi gitu guys, kita harus milih lingkungan yang baik agar kita tidak terjerumus ke dalam kejahatan apapun itu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye.